Kali ini kita akan mencoba mencari persamaan garis dalam bentuk normal. Jadi persamaan garis itu ada banyak macamnya ya. Salah satu macamnya, salah satu bentuknya itu adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Nah, sebelum ke persamaan garis, mungkin kita perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan normal garis. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa melihat ilustrasi ini ya. Jadi ini adalah suatu koordinat kartesius. Ini ada sumbu x dan ada sumbu y di sini, gitu ya. Nah, ini misalkan hijau ini adalah suatu garis sembarang pada koordinat kartesius, garis G. Nah, kalau posisi garis G seperti ini, maka yang dimaksud dengan normal garis dari G ini adalah garis yang tegak lurus terhadap garis G ini dan melalui pusat koordinat. Nah, jadi O ini ya originnya. Jadi dari sini ke sini bisa kita tarik garis yang tegak lurus terhadap G dan melalui origin. Nah, jadilah ini garis biru ini ya. Garis biru ini adalah garis normal dari garis G. Nah, kemudian yang dimaksud dengan panjang normalnya berarti dari O ke garis ini ya, garis G ini ya. Ini adalah normalnya. Ini kita simpulkan sebagai N. Nah, ini adalah normal garis. Nah, nanti kita bisa mencari persamaan garis dengan bantuan normal ini gitu ya. Jadi menggunakan variabel N gitu ya. Bukan variabel apa istilahnya? Menggunakan N sebagai simbol untuk menyatakan persamaan garis itu. Nah, coba kita perhatikan. Kalau ada garis sembarang G seperti ini, garis G ini beririsan atau berpotongan dengan sumbu X, kita namakan di titik A, dan berpotongan dengan sumbu Y di titik B. Nah, kita cari koordinat dari A dan B itu. Untuk titik A, koordinatnya adalah N per cos delta, 0. Nah, dari mana ini asalnya? Kita lihat dulu ya di sini ya. Jadi normal garis ini selain panjangnya adalah N, kita bisa mendapatkan besarnya sudut yang terbentuk dari normal itu dengan sumbu X. Nah, ini kita namakan sebagai delta. Oke. Nah, sehingga kita lihat ini terbentuk segitiga siku-siku di sini, ya. Segitiga siku-siku di sini. Kemudian ini sudutnya delta. Nah, dari O ini, dari origin ke titik X ini adalah memiliki panjang. Nah, nanti ini absisnya. Kemudian ordinatnya adalah 0 kan gitu ya. Jadi Z-nya kan 0 di sini kan. Jadi terhadap pada sumbu Y-nya ini kan berarti ordinatnya 0 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa menuliskan Z-nya ini adalah 0. Nah, kita cari dari mana asalnya N per cos delta ini gitu ya. Nah, kita lihat pada segitiga ini sisi di depan sudut ya. Ini sisi miring dan ini sisi yang berada di, kalau biasanya kan di bawah ya, ini samping istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita pakai trigonometri, cos dari delta adalah N per X gitu ya. Jadi N per ini kan gitu ya. N per X ini ya. Oke, kita tulis saja ya. Jadi cos dari delta sama dengan N per X. Nah, X ini yang akan kita cari nanti kan gitu ya. X ini apa kan gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan X sama dengan N
per cos delta. Nah, ini ketemu ya. Sehingga kita tuliskan di sini ini adalah absis dari titik A. Absisnya adalah n per cos delta. Jadi dari O ke ini adalah X yang nilainya sama dengan n per cos delta. Sehingga kita bisa menuliskan A ini adalah n per cos delta, 0 gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita cari titik B ini. B ini berapa? Nah, B ini adalah absisnya adalah 0. Nah, di sini ya, absisnya adalah 0. Sementara ordinatnya adalah n per sin delta. Kita lihat dari mana asalnya ini. Kita lihat dari segitiga ini. Nah, segitiga yang terbentuk ini terbentuk dari normal dan sumbu Y serta garis ini tadi, gitu ya. Siku-siku di sini, gitu ya. Siku-siku di sini. Besarnya sudut delta ini sama dengan besarnya ini kan, gitu ya. Jadi ini kesebangunan ya, kesebangunan kalau ada dua segitiga. Kalau ada segitiga, kemudian kita tarik garis tingginya di sini, maka ini kan sebangun dengan ini, gitu ya. Sehingga ini delta ini sama dengan delta di sini, gitu ya. Besar sudutnya sama. Nah, kemudian kita lihat ini jadi sisi di depan sudut, ini sisi miring, dan ini adalah sisi samping. Nah, sehingga kita bisa menyatakan sinus dari delta adalah n per y ini ya. Sinus dari delta adalah sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Coba kita tulis ya. Jadi sinus dari delta ini sama dengan n per y. Nah, dengan cara yang serupa tadi ya, sehingga y-nya bisa kita cari. Y itu adalah ordinat dari titik B. Y adalah n per sin delta. Oke. Nah, sehingga titik B ini absisnya adalah 0, ordinatnya adalah n per sin delta. Oke. Dari sini mudah ya kita tangkap, kita pahami ya. Nah, setelah kita menemukan titik A dan titik B, koordinatnya ini dan ini, begitu. Perlu kita ingat untuk mencari persamaan rumus garis. Nah, kemarin sudah pernah belajar ya, persamaan garis yang melalui atau berpotongan dengan sumbu X dan Y, atau persamaan segmen garis, gitu ya. Persamaan segmen garis perlu kita ketahui ya, perlu kita ingatkan kembali ya kemarin ya. Persamaan segmen garis itu adalah X per A plus Y per B sama dengan 1, gitu ya. Dengan A nya adalah absis dengan A nya adalah absis pada titik yang berpotongan dengan sumbu X, dan B nya adalah ordinat pada titik yang berpotongan dengan sumbu Y. Ini ya, jadi persamaan dari segmen garis itu adalah X per A plus Y per B sama dengan 1. Untuk A nya adalah absis pada titik yang berpotongan dengan sumbu X, dan B nya adalah ordinat pada titik yang berpotongan dengan sumbu Y. Nah, ini kalau begitu tadi kita punya nilai A berpotongan dengan sumbu X nya ini, absisnya adalah n per cos delta, dan kita punya titik B, ordinatnya adalah n per sin delta. Tinggal kita masukkan saja ke sini, nanti kita bisa ketemukan persamaan garisnya. Nah, kita tulis ya. X per hanya adalah n per cos delta. Ya, saya panjang. Plus Y per n per sin delta sama dengan 1. Nah, ini kita bisa buat susunannya sedemikian rupa, kita otak-atik ya. Bisa menjadi X per X kali cos delta per n
plus Y kali sin delta per N sama dengan 1. Bisa kita sederhanakan lagi menjadi apa? Ini sama-sama dikalikan dengan N ruas kiri dan kanan. Menjadi X cos delta plus Y sin delta sama dengan 1. Nah, udah ketemu ya. Jadi ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Oh, sama dengan 1. Nah, ini sama dengan N ya, bukan sama dengan 1 ya. Sama dengan N. Nah, ini ya. Nah, ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal, atau bisa juga ditulis X kalau misalkan semuanya ditaruh di ruas kiri ya, termasuk N-nya ya. Nah, ini sama dengan 0. Nah, ini juga, ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal. Oke. Atau yang ini saja ya. Nah, ini normal. Nah, ini mirip dengan persamaan umum kan gitu ya. Ini adalah A-nya AX plus BY plus C sama dengan 0. Gitu ya. Persamaan ini ada juga yang menyebutnya sebagai persamaan garis dalam bentuk normal Hesse. Ada juga yang menyebut sebagai persamaan normal garis, gitu saja ya. Ini kita namakan sebagai persamaan garis dalam bentuk normal Hesse, gitu ya. Persamaan normal ini punya syarat ya, jadi tidak sembarang ya. Yang pertama syaratnya adalah nilai N-nya itu adalah harus positif atau 0. Kenapa positif atau 0? Jadi kalau ilustrasi yang seperti ini tadi, nah normalnya ya, ini nilai N-nya itu kan harus ada kan gitu ya, harus ada positif ya, atau mungkin 0. Nanti kalau misalkan negatif, nanti pernyataan ini jadi tidak berlaku. Jadi syarat yang pertama itu adalah nilai N-nya itu adalah memenuhi N-nya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua, nah kita perlu ingat di trigonometri ya. Ini karena tadi kita memanfaatkan segitiga siku-siku pakai trigonometri. Di trigonometri itu kan berlaku sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa kan sama dengan 1. Di sini sudutnya kan delta ya. Jadi ini mesti harus terpenuhi sin kuadrat delta plus cos kuadrat delta sama dengan 1. Nah, jadi di sini ya, nilai ini cos delta kuadrat plus sin delta kuadrat itu sama dengan 1. Nah, bisa kita tulis di sini. Syarat yang kedua adalah sin kuadrat delta plus cos kuadrat delta sama dengan 1. Untuk memudahkan kita coba contoh ya, lihat contoh ya. Ini kan persamaan umum ya, kemarin sudah kita pelajari. 2x plus 3y min 5 sama dengan 0. Pertanyaannya, apakah ini persamaan ini dalam bentuk normal? Nah, perlu kita selidiki. Nah, tadi untuk normal tadi kan ada dua syarat. N-nya lebih besar positif, lebih besar atau sama dengan 0. Dan kuadrat dari sin delta dan cos delta sama dengan 1. Nah, ini kita lihat. Apakah N-nya positif? Nah, ini N-nya ini ya. Nah, tadi bentuk dari persamaan tadi kan ini ya. Nah, ini min N, berarti min N-nya positif. Kalau di sini plus N berarti kan malah N-nya negatif. Artinya kalau bentuknya seperti ini, berarti ini N-nya adalah 5 kan gitu ya. Ini dari sini berarti N-nya ini adalah sama dengan 5. Berarti dia lebih besar sama dengan 0 ya. Ini untuk syarat pertama berarti terpenuhi. Nah, syarat yang kedua apakah terpenuhi? Berarti
2x ini berarti kan tadi x cos delta, berarti cos deltanya adalah 2 di sini ya. Nah, berarti ini adalah cos delta, nah gitu ya. Yang ini adalah sin delta, nah gitu ya. Sehingga ini untuk syarat yang kedua apakah berlaku, berarti 2 kuadrat plus 3 kuadrat itu apakah sama dengan 1, tadi syaratnya gitu ya, apakah sama dengan 1. Nah, ternyata tidak, ternyata ini adalah sama dengan 4 ditambah dengan 9 sama dengan berapa? 13. Ini tidak sama dengan 1. Sehingga dengan penyelidikan ini kita bisa menyebut bahwa untuk contoh 2x plus 3y min 5 ini persamaan garis tidak dalam bentuk persamaan normal. Tapi ini persamaan garis dalam bentuk persamaan umum ya, yang kemarin kita pelajari. Oke, contoh yang kedua. Ini persamaan 3 per 5x min 3 per 5y minus 1 sama dengan 0. Apakah ini normal? Nah, kita selidiki. Ini n-nya adalah sama dengan 1. Ini lebih dari 0 ya. Lebih dari 0, berarti berlaku untuk syarat yang pertamanya. Syarat yang keduanya, apakah 3 per 5 kuadrat plus min 4 per 5 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, kita coba hitung. 3 per 5 kuadrat plus min 4 per 5 kuadrat ini adalah sama dengan 9 per 25 ditambah dengan 16 per 25. Ini sama dengan 25 per 25 kan sama dengan 1 ya. Oke, berarti ini berlaku. Nah, gitu ya. Syarat 1 berlaku, syarat 2 berlaku. Sehingga persamaan ini adalah persamaan garis dalam bentuk normal.